Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta beberapa mahasiswa tolong nyalakan mikrofon ya, beberapa mahasiswa yang memang tidak mengganggu ya, baik suara di sekitarnya ataupun suara getaran HP itu loh. Di siang hari ini sebetulnya pertemuan ke-12 harusnya ada yang presentasi. Untuk kelompok 1 diwakili siapa ya? Rifki atau siapa? Anda sudah join belum ya? Kelompok 1. Ya, Pak. Siapa itu? Rifki. Siapa? Rifki, Pak. Oh, Rifki. Rifki belum di Jogja. Belum, Pak. Minggu depan baru ke Jogja lagi. Masih di lockdown ya? Iya, Pak. Belum bisa ke Jogja lagi. Ya, tidak Minggu apa-apa. depan baru bisa, Pak. Ya, tidak apa-apa. Untuk kelompok 1, kira-kira sudah dipersiapkan slide PowerPoint-nya untuk presentasi belum ya? Rifki? Nah, untuk slide PowerPoint-nya belum, Pak. Oh, belum. Saya kira kemarin cuman dalam bentuk makalah saja, terus kami presentasikan seperti itu. Ya, tentunya kalau membaca makalah sekian tebalnya menghabiskan waktu, Rifki. Nanti kita bahas ya setelah kita buka perkuliahannya. Kita mulai perkuliahan di siang hari ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum saya lanjut kepada materi perkuliahan, meskipun sudah agak lama ya, saya masih tetap mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Meskipun lebarannya ada yang mudik, ada yang tidak, yang bisa mudik selamat, yang belum bisa mudik tidak apa-apa ya. Ya, beberapa mahasiswa cerita katanya tidak bisa mudik dengan alasan-alasan tertentu. Ya, semoga tahun yang akan datang tidak ada lagi aturan untuk tidak mudik ya. Harapan saya juga meskipun dalam suasana lebaran seperti ini, untuk penyelesaian tugas harapan saya tetap diselesaikan. Memang di awal lebaran ketika mau kuliah alasannya mau lebaran. Ketika selesai lebaran alasannya juga masih lebaran. Tapi tidak apa-apa, masih saya maklumi. Begitu juga dengan tugasnya. Jadi Rifki dan mahasiswaku semuanya, untuk penugasan kelompok 1 ada Rifki dan yang lainnya. Ini hanya tawaran saja, jadi kita jadikan di pertemuan ke-13 minggu yang akan datang untuk presentasi langsung 2 kelompok. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 langsung di minggu yang akan datang presentasinya. Kelompok 1 diwakili oleh Rifki, kelompok 2 ada yang bisa mewakili kelompok 2 siapa ya? Rifki. Iya, Pak. Kelompok 2 siapa saja? Tahu nggak kira-kira yang bisa mewakili kelompok 2? Biar terwakilkan. Iya, Pak, saya, Pak. Siapa itu? Haikal. Haikal. Ya. Haikal, jadi minggu yang akan datang kelompok 1 dan kelompok 2 langsung presentasi. Makalahnya jangan buru-buru di print ya, jangan buru-buru dicetak. Tentunya makalah diserahkan ke saya sebelum presentasi. Kalau misalkan sudah selesai hari ini langsung dikirim ke saya secara japri silahkan. Nanti kalau sudah deal baru di-sharekan di WA group. Begitu juga dengan kelompok 2. Kalau sudah selesai makalahnya langsung dikirimkan ke saya secara japri dulu ya. Nanti kalau sudah deal baru di-share di WA group. Saya berharap besok presentasinya satu kelompok itu tidak lebih dari 20 menit. Presentasi tidak lebih dari 20 menit, boleh atau tidak lebih? Boleh, tidak apa-apa. Tapi kita maksimalkan untuk diskusi.
Kan ada sisa 4 kelompok kalau kelompok 1 presentasi. Saya berharap masing-masing kelompok bisa memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun sanggahan. Tentunya selain PowerPoint-nya untuk presentasi harus disiapkan juga. Teknisnya nanti kalau misalkan kelompok 1 dan kelompok 2 belum ataupun tidak ada fasilitas untuk laptop, misalkan ketika share screen, tidak apa-apa, nanti saya yang melakukan share screen sebagai operatornya. Nanti kalian tinggal presentasi. Lalu apa saja yang akan dibahas? Kita tengok di share screen. Untuk Rifki sama Haikal sudah terlihat share screen-nya? Ya Pak, sudah. Sudah, Pak. Saya akan menyampaikan pedoman penulisan makalah. Ini makalah kelompok ya untuk mata kuliah Kesyarikat Islaman, program studi PPKN dan pendidikan matematika. Ada dosen yang berbeda sistematika makalahnya, tidak masalah karena ini kan makalah, bukan sistematika penulisan skripsi. Kalau makalah mungkin masing-masing dosen berbeda sistematikanya. Yang pertama saya sampaikan, sediakan cover ataupun sampul. Sampul sudah saya berikan dalam bentuk Office Word. Tolong tinggal diedit itu saja ya, dari mulai logonya sudah saya sediakan, semuanya sudah ada. Tulisan nanti saya perlihatkan di share screen paling akhir terkait covernya seperti apa. Setelah cover, kedua ada kata pengantar. Jangan lupa buatkan kata pengantar. Selanjutnya ada daftar isi. Saya mengajukan di sini ada 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua pembahasan, bab ketiga kesimpulan dan syarat. Dalam bab pendahuluan, di sini ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada manfaat. Contoh, misalkan dalam latar belakang itu ataupun dalam rumusannya misalkan ada 3, maka dalam pembahasan pun ada 3. Lalu bagaimana? Ada 4, 5, tinggal diteruskan saja. Kesimpulan, apabila ada 3 poin, berarti kesimpulannya pun ada 3. Jadi tidak mungkin jadi 1 ya. Kan saya berikan nanti topik makalahnya apa, terus keterangannya seperti apa. Terus selanjutnya ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan. Sekali lagi kalau pembahasannya ada 3, berarti kan kesimpulannya pun ada 3. Terus berikan syarat. Terakhir adalah tidak lupa kita harus wajib mencantumkan yang namanya daftar pustaka. Dari mana daftar pustaka ataupun referensi? Boleh dari jurnal, boleh dari buku, baik buku cetak ataupun buku online. Saya dari koran boleh, dari majalah boleh, dari website juga boleh, bagaimana dari blog boleh. Tapi saya tidak menyarankan. Kalau memang tidak dari blog malah lebih bagus, tapi kalau keterbatasan referensi adanya hanya blog tidak masalah. Itu untuk sistematika. Ada komentar sebelum saya lanjut? Sudah? Belum Pak, mungkin bisa dilanjut. Ya, kalau belum ada saya lanjut dulu ya. Terus untuk ketentuan penulisan makalahnya, jenis kertasnya A4, hurufnya Times New Roman, jenis hurufnya ya Times New Roman, ukuran hurufnya 12, line spacingnya 1,5, page layoutnya top, atas 4, left, kiri ada 4. Bottom sama right-nya sama 3. Ini sama seperti penulisan skripsi, berarti kan atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Perataannya justify, batas minimal makalah 27 lembar. Tolong jangan hal yang tidak bagus ya, misalkan mentang-mentang saya meminta minimal 27 lembar buat makalah 28 lembar. Saya tidak mengharapkan yang seperti itu. Buatlah seprofesional mungkin, jangan mentang-mentang batas minimal 27 terus hanya buat 28. Lanjut, untuk pembagian kelompoknya, kelompok 1 ada Rifki dan yang lainnya berbicara terkait sejarah syarikat Islam yang terlupakan dan peran syarikat Islam menuju proklamasi. Penyajinya kelompok 1, apa yang dibahas di sini saya sampaikan. Yang pertama, topik makalahnya terkait sejarah syarikat Islam yang terlupakan. Tolong ini jangan dijadikan tekstual ya. Jadi jangan serta-merta kok dilupakan, jangan seperti itu. Tapi kita lihat
secara kontekstual. Semua mahasiswa ataupun semua orang kan tahunya organisasi pergerakan nasional pertama adalah Budi Utomo. Padahal ada 3 tahun lebih dahulu daripada Budi Utomo, yakni Syarikat Dagang Islam. Nah, itulah dimaksud dengan sejarah syarikat Islam yang terlupakan. Dari mulai keterangannya di sini ada SDI, SI, CSI, PSIHT, PSI, dan kembali ke SI. Terus yang kedua, peranan menuju proklamasi. Apakah ada tokoh atau kaum syarikat Islam atau orang syarikat Islam yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proklamasi kemerdekaan? Misalkan tergabung dalam PPKI atau tergabung dalam pembuatan Piagam Jakarta, KNIP, Kabinet pertama, tentunya ketika Soekarno jadi presiden dan Muhammad Hatta jadi wakil presiden. Jadi untuk kelompok 1, topik makalahnya ada 2, keterangannya pun di sini sudah ada. Bagaimana judul makalah? Silahkan kalian buat masing-masing judul makalahnya. Ini bukan judul makalah ya. Sejarah syarikat Islam yang terlupakan, peran syarikat Islam menuju proklamasi, ini bukan judul makalah, tapi topik makalah. Silahkan kalian buat judul masing-masing yang tentunya wajar dan bisa dijadikan judul untuk makalah. Ini topik ya, bukan judul. Silakan kelompok 1 ada komentar, Rifki dan yang lainnya. Silakan. Iya, Pak. Saya mau itu tadi apa tentang cover ya. Ya, Tadi kan yang punya Pak Heri itu untuk namanya kan kami satu kelompok anggotanya 10 orang, Pak. ya. Nah, kalaupun subs gitu, untuk covernya itu jadi 2 lembar, Pak. Dan itu ya mungkin nanti dijelaskan. Karena di tempat kalau covernya sesuai dengan yang saya berikan seperti yang Rifki sampaikan berarti tidak cukup gitu, Rifki. Maksudnya Pak. seperti apa? Kami anggotanya 10 orang, Pak, satu kelompok. Ya, terus? Dan Rifki. itu kan tadi kan di bawah ke bawah, Pak, ke bawah lagi. Ya, Rifki, saya itu tidak pernah membatasi mahasiswa. Contoh, kalau misalkan namanya 10 orang dan saya memberikan contoh hanya 3, kan Rifki bisa melakukan. Logonya diperkecil, tapi tolong berdasarkan cover yang saya berikan. Yang Rifki kirim 2 kali ke WA Group, itu bukan cover yang saya desain. Bisa dipahami ya, Rifki? Iya, Pak. Bisa. Karena logonya tidak pernah saya menggunakan logo yang Rifki share. Logo yang saya share adalah yang biasa saya gunakan. Jadi kalau Rifki tadi menyampaikan, oh kalau covernya sesuai dengan yang saya berikan, nanti tidak cukup. Ya tentunya tidak cukup. Makanya kan saya sampaikan tadi, bisa dikecilkan kan logonya. Sebentar Rifki, saya sharekan dulu. Oke, nah ini saya share screen aja ya, sebentar. Saya stop dulu share screen-nya, saya ganti share screen-nya. Mana ya? Oh, sebentar. Oke, sudah ada nih. Share screen. Nah, ini. Jadi Rifki dan mahasiswaku yang lain, Rifki sudah terlihat covernya? Rifki. Sudah, Pak. Oke, makasih Mila. Mila, Ya, Pak. nyalakan mikrofon aja Mila, biar ada yang menjawab ketika saya bertanya. Judul makalah, jadi kalian silahkan buat judul masing-masing. Karena dalam makalah, dalam pengelompokan makalah itu saya bukan memberikan judul, tapi itu saya memberikan pokok bahasan ataupun subtema ya. Jadi judulnya misalkan Sejarah Syarikat Islam misalkan, tidak apa-apa. Jadi buatlah judul semenarik mungkin.
Terus kan saya berikan tulisan di sini tugas mata kuliah, terus ada nama saya. Ini kan logo yang saya berikan. Ini logonya itu ukurannya 6 cm persegi. Boleh nggak dikecilkan menjadi 4? Boleh. Paling kecil minimal maksimal itu 4 cm persegi. Tinggal kalian klik kanan, saya jadikan 4, terus ini tinggal ditambahkan ya. Kalau 10 orang, 10 orang, tentunya kalian sesuaikan. Misalkan nih, Mila satu kelompok itu mau difoto terus dijadikan cover. Makalahnya boleh, tidak masalah. Tapi tetap logo UCY-nya ada ya. Misalkan kalian mau membuat pernak-pernik ataupun supaya lebih menarik, silahkan, tidak masalah. Tapi tolong gunakan cover yang saya berikan ya, Rifki bisa. Rifki, Iya, Pak. bisa ya? Oh, sebentar saya salah share screen. Nah, sudah terlihat pembagian kelompok makalahnya? Belum. Belum. Sudah, Pak. Nah, sudah, Pak. Sudah terlihat? Udah, Pak. Sudah, Mila? Sudah. Terlihat, Udah, Pak. Pak. Oke, kalau sudah ya. Jadi kelompok 1, ini topik makalahnya ada 2, keterangannya pun ada 2, karena kan topik makalahnya ada 2. Apa judulnya? Silahkan kalian buat masing-masing judul makalahnya. Ada komentar kelompok 1? Rifki dan yang lainnya? Enggak sih, Pak. Masalah Putus, Rifki. Kita lanjut ke Haikal. Karena Rifki putus terus. Haikal, Iya, Pak. selamat dukungannya juara 1 ya. Iya, Pak. Lanjut ya. Untuk kelompok 2, Haikal dan yang lainnya, saya berikan pokok bahasan. Di sini saya sampaikan, maaf, topik makalahnya topik makalahnya ada 3. Pertama, pemberontakan ataupun pengkhianatan G30 SPKI. Keterangannya di sini ada PKI, ada korban atau disebut dengan pahlawan revolusi, ada lubang buaya, ada fakta dan opini. Terus yang kedua, SI bersama Orde Baru. Kenapa kok SI bersama Orde Baru? Karena asal muasal ketika pergantian dari Orde Lama ke Orde Baru itu ditandai dengan adanya pemberontakan G30 SPKI ini, yang mana pergantian presiden hanya dengan 2 lembar kertas atau 1 lembar kertas dengan disebut istilah super semar. Nah, ini ada sangkut pautnya dengan SI bersama Orde Baru. Ketika pemerintah Soeharto, ketika menjadi Partai Syarikat Islam, ketika duduk dalam DPR GR dan dalam MPRS. Terus yang ketiga, PKI dan eksistensinya saat ini. Dari mulai ISDP menjadi PKI, maksud dan tujuan serta eksistensinya PKI di Indonesia dulu dan saat ini. Nah, di sini saya menyampaikan ada 3 topik pembahasan, keterangannya pun ada 3. Lalu apa judulnya? Silahkan kalian buat masing-masing judul makalahnya ya. Ada Iya, Pak. komentar, Haikal? Berarti itu semua materi itu harus dimasukkan semua, Pak. Usahakan semua tercover di sini ya. Usahakan semua Ya. tercover di sini. Misalkan Haikal dan teman-teman kelompok itu mau menambahkan materinya, silahkan. Cuman saya tidak menyarankan kalau topik makalah dan keterangannya dikurangi. Kalau mau ditambahkan silahkan. Misalkan Haikal kelompok 2 nih, mau membuat makalahnya 1000 lembar misalkan, silahkan, tidak masalah. Namun saya berharap nanti ketika disampaikan jangan menjadikan ambigu kepada teman-temannya. Makanya kan saya memberikan batas minimal 27 lembar. Karena saya yakin mahasiswa membuat makalah pasti bakal lebih dari 27 lembar. Apalagi kan ukuran kertasnya seperti skripsi 4433. Seperti itu, Haikal, ada tambahan? Pak, boleh tanya? Tidak. Boleh Silakan, bertanya? Mila. Kalau misalkan tadi bahas yang cover, Hah? saya kan kelompok itu. Kalau misalkan sesuai dengan punya antum, maksudnya punya Bapak persis, jadinya 2 lembar.
kalau cover kan 1 lembar. Ya, Jadinya kalau lembar plek sama kayak punya Bapak, jadinya 2 lembar. betul Mila. Kan tadi sudah saya sampaikan. Pertama, logonya dikecilkan menjadi ukuran 4 cm persegi. Pertama, ya. Kedua, kalau misalkan dikira batas atasnya itu kan 4 awalnya. Misalkan Mila dan yang lainnya dijadikan 2 ataupun 3, silahkan tidak masalah. Cover kan harus 1 lembar. Bisa Mila ya, paham ya? Iya, Pak. Nah, jadi saya kan memberikan contoh cover, bukan harus seperti itu. Kan tadi juga saya sampaikan, misalkan Mila nih satu kelompok, difoto bareng, terus ditempelkan dari di cover, boleh, tidak masalah. Asalkan wajar ya, misalkan ya bolehlah dikasih big border misalkan, tapi kan yang wajar gitu loh, jangan gambar love-love seperti itu kan. Jadi covernya misalkan Mila, kan saya berikan bentuk Word itu supaya nanti kalian masing-masing bisa merubah. Misalkan topnya misalkan jadi 2, bottomnya jadi 2, left-nya, maaf, right-nya misalkan jadi 2, terus left-nya misalkan jadi 2,5 atau 3, silahkan, tidak apa-apa. Bisa Mila ya? Iya, Pak. Terima kasih. Jadi saya tidak plek harus persis seperti itu ya. Cuman formatnya seperti itu. Seperti ini ya, ini saya sampaikan. Maaf, sebelum saya lanjut, usahakan di pertemuan ke-13 minggu yang akan datang, untuk kelompok 3, 4, dan 5 juga harus segera diselesaikan makalahnya. Misalkan minggu ke-13 besok nih, kelompok 3 sudah selesai, sudah siap. Tidak apa-apa, kita langsung presentasikan. Cuman jangan loncat-loncat. Karena kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah saya desain sesuai dengan materi. Khususnya untuk kelompok 4 dan 5, ini materinya agak sulit. Jadi untuk kelompok 4, kalau tidak bertemu bersama saya yakin tidak bakal bisa menggarap makalahnya. Di kelompok 4, kalau untuk kelompok 3 nih tokoh-tokoh syarikat Islam, saya yakin ini mudah. Untuk kelompok 4 nih ada program asas dan program tanding, ini agak sulit. Silakan cari di internet apabila ada materinya. Untuk kelompok 5, keanggotaan syarikat Islam, ada anak-anak organisasi juga dan yang lain sebagainya. Nah, di sini Mila, tadi saya sampaikan, silakan buat judul masing-masing. Sekreatif mungkin, seunik mungkin judulnya silahkan. Yang pasti ada sangkut pautnya dengan isi. Tugas mata kuliah, dosen pengampunya ini logonya dikecilkan jadi paling kecil itu 4 cm persegi. Karena kan ada sampai 10 orang ya tinggal ditambahkan. Misalkan ini lain spasinya ya dijadikan 1, tidak apa-apa. Nanti kalau kelompok 1 jadikan 1. Selanjutnya program studinya kalau 2 prodi cantumkan dua-duanya ya. PPKN dan pendidikan matematika. Kalau hanya 1 prodi misalkan 1 kelompok cukup 1 prodi saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan ada komentar yang lain. Mila, masih ada komentar? Cukup. Dari saya cukup dulu. Silakan yang lain sebelum saya akhiri. Dari saya cukup, Pak. Ya, oke, ya Haikal. Ini para veteran sudah pada hadir belum ya? Oke, Sela. Sela Rahmawati. Iya, Pak. Ada komentar Sela? Tidak, Pak. Tidak. Sela kelompok 1 kan? Iya. Ya. Yang lain? Ada Abu Bakar, Hidayat, Rinelda, siapa lagi? Untuk kelompok 1 yang sudah di Jogja atau yang asli Jogja ada atau tidak nih? Rifki? Iya, Pak. Kelompok 1 yang di Jogja atau asli orang Jogja
Ada tidak ada di sini? Rifki, Mona, Mila, Arifin, Eviti, Ayu, Mas Tia, Arifin itu Pak. Dina, Alifudin, sama Sela. Ini supaya kita langsung dealkan hari ini, yang di Jogja, di wilayah DIY maksud saya, besok rencananya presentasinya mau daring atau luring? Kelompok 1 dulu. Rifki kan belum bisa. Saya masih di Bandung, Pak. Belum di Jogja. Ada acara apa Mila ke Bandung? Soalnya keluarga kan kerjanya di Bandung, jadi lebaran di Bandung. Oh, berarti pulang kota ya? Iya. Oke, nggak apa-apa Mila. Bandungnya di mana Mila? Di Cimindi. Di Cimahi. di mana Mila? Di Cimahi, Pak. Oh, Cimahi. Berarti dekat rumahnya Sule ya? Oh, kurang paham malah. Oke, Mila belum bisa. Arifin, Basuki, Arifin lagi. Ayu atau mungkin atau siapa yang sudah di Jogja, sekali lagi pertanyaan saya, didilkan saja ya, Rifki saja yang jawab. Rifki, minggu depan berarti presentasinya masih online ya? Iya Pak, masih online. Mengingat masih banyak yang masih di luar Pak. Betul, nggak apa-apa kalau seperti itu, yang pasti ada kepastian. Berarti kan minggu yang akan datang kita presentasinya menggunakan virtual ya, bisa Zoom atau Google Meet. Untuk kelompok 2 ada Haikal. Haikal, Oke, Pak. minggu yang akan datang presentasinya mau online atau offline? Paling sama kayak kelompok 1, Pak, masih online. Biar sama ya, mungkin harus. Iya, Pak. Oke, kalau misalkan sudah deal seperti itu, saya berharap minggu yang akan datang, kalau makalahnya sudah selesai sore ini, tolong dikirim japri dulu ya. Dikirim japri kepada saya. Saya berharap supaya saya bisa memberikan masukan dalam pembuatan makalahnya, dikirimkan ke saya. Ke saya itu jangan bentuk PDF ya, supaya saya bisa memberikan tambahan ataupun masukan. Nanti kalau sudah deal makalahnya, baru di-share di WA Group. Begitu juga dengan slide PowerPoint-nya. Biar nanti pas presentasi kan, oh ini loh data sudah mentah, maaf, data sudah matang, udah tidak mentah lagi. Jadi Haikal dan maaf, saya ulangi, jadi Rifki sebagai perwakilan kelompok 1 dan Haikal sebagai perwakilan kelompok 2, saya berharap minggu yang akan datang kita langsung presentasi. Untuk supaya tidak merepotkan mahasiswa, tidak apa-apa minggu yang akan datang ketika kalian presentasi, yang menjadi moderatornya, maaf, yang jadi operatornya biar saya saja. Misalkan Haikal ataupun Rifki dan yang lainnya ingin menjadi operator, tidak apa-apa. Nanti saya tunjuk menjadi co-hostnya supaya bisa menjadi operator. Paling akhir kalau memang sudah tidak ada komentar, saya yakin beberapa mahasiswa mungkin ada pertanyaan ya terkait kok kalender akademiknya tidak sesuai dengan pelaksanaan perkuliahan, mungkin ada ya? Betul atau tidak? Bertanya-tanya. Bagaimana Rifki? Dalam hati Pak. Iya Pak, pernah kepikiran seperti itu. Tuh, jadi seperti ini Rifki ya dan mahasiswaku semuanya. Memang fakta seperti itu, tapi saya tidak bisa berkomentar jauh lebih panjang ya, karena berdasarkan edaran libur itu sampai hari Sabtu, berarti kan tanggal 15. Maka tanggal 17 sudah masuk. Padahal kalau kita lihat dalam kalender akademik, tanggal 17 itu ya sampai hari Sabtu kan masih libur. Tidak apa-apalah ya. Karena kalau kita resapi bersama, perkuliahan online itu kan hampir tidak bisa dibedakan mana libur dan tidak libur. Gitu ya.
Jadi kesimpulannya minggu ini kita sudah kuliah seperti itu ya. Jangan sampai bingung untuk kedua kalinya. Iya Rifki, Iya Pak, baik. yang dari pendidikan matematika ada Alvira, Via. Tidak ada komentar. Ada yang berkenan menyalakan mikrofon? Mas Jani? Mas Jani sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Di mana ini? Di Jogja atau di sana? Di Majenang Pak, ini lagi ngurusi tanah punyanya Pak Hajiawan di Oke. Majenang. Nanti Mas Jani untuk makalahnya ya dan yang lainnya silahkan berkomunikasi bersama teman-teman satu kelompok ya. Iya Pak, siap Pak. Karena seperti ini Mas Jani, kuliah sebelum Lebaran alasannya mau Lebaran, siap-siap buat kue. Kuliah setelah Lebaran alasannya masih Lebaran. Mungkin Mas Jani juga masih suasana Lebaran ya. Saya usahakan video di siang hari ini saya upload ke channel YouTube saya. Nanti bisa ditonton ulang. Kalau misalkan mau berkomentar, silakan langsung di kotak chatting juga tidak apa-apa. Langsung kalau sempat nanti saya komentar juga. Seperti itu dulu ya di siang hari ini, meskipun sepintas. Oh iya, ini paling akhir. Untuk materi kuliah sudah saya upload dalam e-learning. Materinya memang sedikit, namun untuk penjabarannya itu sangat panjang sekali dan tidak bisa sebatas hanya dibaca satu kali. Jadi saya harus menjelaskannya agak panjang. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap kalian jaga kesehatan, yang masih di daerah masing-masing. Jangan memaksakan diri untuk buru-buru ke Jogja. Karena keadaan masih seperti ini ya. Memang sekarang lagi rame nih kritikan-kritikan, mungkin Mas Jani juga tahu. Beberapa tempat wisata ada puluhan ribu, mungkin bahkan jutaan orang di tempat wisata. Tidak ada yang mengatakan COVID. Tapi di dunia pendidikan kumpul orang 30 aja dikatakan COVID ya. Kita bukan masalah percaya dan tidaknya, tapi itulah fakta yang terjadi sekarang. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya berharap di pertemuan ke-13 sudah tidak ada lagi yang namanya saya belum selesai makalahnya. Silakan kalau ada yang komentar terakhir, paling akhir. Mona mau komentar? Enggak, Pak. Silakan mikrofon, kirain mau berkomentar. Kalau sudah tidak ada, saya berharap komunikasi kita tetap baik ya, tetap terjaga, khususnya yang dari daerah sudah ke Jogja dan ingin kuliah luring, kapanpun saya siap. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silahkan absennya diketik di kotak chatting ya. Silakan. Setelah itu boleh langsung log out masing-masing.